Sumbatan pembuluh darah jantung, apakah pasti pasang ring atau stent jantung? Ikuti penjelasan saya berikut ini. Hai pemirsa dari channel, saya Dr. Vito Damai, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi, dan konsultan vaskular. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ring jantung atau stent jantung. Kadang ada pasien yang tanya sama saya, apa sih stent jantung yang paling bagus? Nah sebelumnya saya kasih tahu dulu nih, ring dan stent jantung, bedanya apa? Banyak pasien yang bilang bahwa kalau ada sumbatan jantung, mereka ketahui dari CT scan, kalsium score, atau dengan kateterisasi. Tapi itu adalah bentuk diagnostik. Jadi orang yang dikateterisasi, orang yang di CT scan atau kalsium score itu artinya berusaha mencari diagnosis penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah jantung. Apakah pasti pemasangan ring dilakukan? Sebenarnya belum tentu. Dan kita harus tahu bahwa ring juga ada macam-macam. Ada orang-orang yang memang sudah punya penyempitan yang sangat signifikan, di atas 70%, atau dari pemeriksaan fungsional kita bisa melihat bahwa ini ada penyempitan yang mengganggu aliran atau flow pembuluh darah. Ketika akan dilakukan pemasangan ring atau stent jantung, tentu saja kita akan diskusi dengan dokter. Bagaimana sih prosesnya, lalu ring itu seperti apa? Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai stent bioadaptor. Jadi ini saya buat karena banyak pasien mulai tanya juga, dok katanya ada stent yang membuat pembuluh darah jantung itu bisa bernapas dan berdenyut kembali. Itu sebenarnya stent seperti apa? Nah bayangkan pembuluh darah jantung itu seperti selang air atau pipanya. Pompa jantung ini kan seperti pompa dan mesin pompa ini bertugas mengalirkan darah, memompa darah ke seluruh tubuh kita. Jadi dia harus kuat memompa. Nah tapi pembuluh darah kita cukup fleksibel untuk bisa menahan pompa tekanan tersebut. Ketika dia mengantarkan aliran darah ke seluruh tubuh, dia akan lebih fleksibel untuk bisa meredam tekanan yang tinggi, tapi cukup kuat untuk bisa menghantarkan oksigen termasuk ke otot-otot jantung. Namanya pembuluh darah koroner. Ketika terjadi penyempitan pembuluh darah jantung, ini yang membuat jantung kurang oksigen. Ketika penyempitan tersebut, yang ada plaknya itu pecah, timbul bekuan darah, menyumbat, maka itu yang membuat adanya serangan jantung. Seringkali orang penyempitan pembuluh darah jantung tidak ada keluhan karena mereka memang tidak bekerja atau tidak beraktivitas fisik secara cukup. Jadi karena itu banyak yang penyempitan pembuluh darah jantung kaget ketika diketahui dari hasil kalsium score, CT scan, bahkan setelah kateterisasi. Nah, ketika pemasangan stent dilakukan, maka memang banyak yang tanya tadi, gimana ya, dok stent apa sih yang bagus atau ring jantung mana yang bagus? Tentu yang paling bagus adalah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi medis pasien masing-masing. Sekarang ini ada inovasi teknologi yang memungkinkan ada stent namanya bioadaptor. Ini dia beradaptasi dengan pembuluh darah secara alami. Inovasi teknologi stent jantung atau ring jantung ini bahkan berulang kali mendapatkan pengakuan karena seperti yang dilakukan di EuroPCR 2025 ya, sebuah pertemuan tingkat tinggi internasional mengenai stent kateterisasi jantung, itu diungkapkan bahwa ada penelitian yang menunjang melibatkan ribuan pasien dan juga dilakukan di berbagai negara. Ternyata ini membuktikan bahwa efektivitasnya dalam membuka sumbatan itu tidak kalah dari stent yang biasanya digunakan. Bahkan mempunyai kelebihan secara fungsional. Dan juga dia bisa menurunkan risiko terjadinya penyempitan atau serangan jantung ulang. Tentu ini menjadi harapan baru untuk pasien-pasien karena bukan saja buka sumbatan, tapi ini bisa menjadi harapan jangka panjang. Sudah pernah dilakukan uji acak terkendali, yaitu sebuah penelitian yang memang membandingkan bioadaptor stent dengan stent yang biasa digunakan. Studi dilakukan secara internasional melibatkan 34 rumah sakit di Jepang, Eropa, dan Selandia Baru. Penelitian ini melakukan evaluasi yang canggih menggunakan iFuse semacam USG dalam pembuluh darah, OCT, dan juga perangkat angiografi untuk benar-benar menilai bagaimana kondisi pembuluh darah dalam pemasangan stent ini. Penelitian ini menjadi pertimbangan penting untuk dokter ketika menentukan stent mana atau ring jantung mana yang bagus untuk pasien. Karena ini bisa menjadi solusi untuk mencegah terjadinya penyempitan pembuluh darah atau sumbatan pembuluh darah ulang. Kalau Anda lihat yang namanya ring jantung, itu ini sebenarnya. Jadi kita bisa lihat gambarannya, bentuknya sebenarnya tidak berbentuk cincin atau ring. Jadi mulai sekarang Anda mesti kasih tahu sama orang-orang bahwa itu bukan ring, tapi stent. Ini nama benernya, stent jantung. Jadi stent yang ditanam, diimplan di pembuluh darah, ini nanti bisa membuka penyempitan yang tadinya menyumbat dan tadinya menghalangi aliran oksigen dalam pembuluh darah jantung.
Nah, ketika ini terpasang, maka harusnya harapannya akan selama mungkin bisa melebarkan kembali pembuluh darah. Tentu saja yang lebih bagus adalah yang tidak cepat menyumbat lagi dan tidak cepat muncul plak atau penyempitan pembuluh darah lagi. Konsep dari stent bioadaptor yang inovasinya baru ini adalah restore, release, return. Restore mengembalikan fungsi alami pembuluh darah. Jadi tahap awal dari pemasangan bioadaptor adalah seperti stent biasa, membuka sumbatan dan memulihkan aliran darah. Namun yang membedakan, ini tidak hanya membuka, tapi juga mempersiapkan pembuluh darah untuk kembali ke fungsi normalnya. Menjaga bentuk pembuluh darah dan alirannya optimal. Ini penting untuk aliran oksigen dan nutrisi ke otot-otot jantung. Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan dari penyempitan atau sumbatan pembuluh darah ya, tapi juga memulai proses pemulihan yang lebih alami. Harapannya tentu dengan inovasi teknologi ini, maka lebih baik untuk pasien-pasien. Release artinya melepaskan. Jadi sebenarnya dalam kawat-kawat logam ini yang berukuran sangat kecil itu ada lapisan polimer. Lapisan polimer ini akan larut secara alami setelah 6 bulan. Jadi dia melepaskan struktur logam di dalamnya dan ini disebut sebagai proses unlock. Ini teknologi dan inovasi yang memungkinkan pembuluh darah menjadi fleksibel kembali. Stent bioadaptor ini memungkinkan pembuluh darah mengikuti detak dan irama jantung, sehingga aliran darah menjadi lebih dinamis dan alami karena mengurangi tekanan berlebih pada dinding arteri. Return kembali ke kondisi alamiah. Dengan unlock, pembuluh darah berfungsi seperti semula dengan kemampuan adaptasi terhadap tekanan, ritme jantung, dan perubahan aliran. Ini adalah esensi dari teknologi inovasi bioadaptor stent. Setelah membuka penyempitan pembuluh darah, melepaskan obat yang mencegah terjadinya penyempitan secara cepat, lalu mengembalikan fungsinya seolah-olah alami sebelum terjadi penyakit. Yang terjadi adalah denyutan alami kembali, risiko komplikasi jangka panjang menurun, risiko terjadinya penyempitan menurun, risiko terjadinya serangan jantung kembali menurun, dan proses pemulihan jaringan pembuluh darah menjadi lebih natural. Tentu saja tujuan akhirnya bukan hanya sekedar membuka sumbatan jantung ya, tapi kita berharap adalah memulihkan kembali pembuluh darah kembali seperti semula. Nah, banyak yang takut juga, apakah ini sama seperti stent yang dulu, katanya kalau sudah larut, nggak kelihatan lagi, taunya kembali penyempitan lagi. Nah, dalam hal ini tidak. Yang larut itu hanya lapisan polimernya saja, sehingga ini bisa mempertahankan kondisi fleksibel dari pembuluh darah jantung, dekat sekali dengan kondisi alamiah pembuluh darahnya. Anda boleh share ini karena pasti bermanfaat sekali. Banyak orang yang mungkin belum mengetahui mengenai inovasi terbaru dalam hal stent dan ring jantung ini. Dan mereka bisa berdiskusi dengan dokter mereka. Apa solusi paling cocok untuk kondisi medis mereka saat ini? Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam.